Para ulama coba menjelaskan makna takwa. Takwa ini memiliki banyak artian, memiliki banyak definisi. Di antaranya takwa bermakna takut. Takwa bermakna takut. Sebagaimana disebutkan di dalam firman, qu anfusakum wa ahlikumun naro. Ku di situ diambil dari akar kata yang sama dengan takwa. Jagalah diri kalian, takutlah terhadap diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi makna pertama takut. Makna umum takwa yang pertama takut. Takut akan azabnya Allah, takut akan melakukan dosa. Di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah terhadap api neraka. Ittaqu itu makna takwa, tapi memiliki arti pertama, takutlah kepada Allah, takutlah terhadap api neraka. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, walaupun sedekah sepotong korma. Jadi makna umum yang pertama, takwa itu artinya takut kepada Allah, takut melakukan dosa kepada Allah, takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kedua, takwa itu artinya qanaah dan al-isti'dadu li yaumir rahil. Dan yang ketiga, al-amalu bitanzil. Imam Ali menyimpulkan makna takwa. Beliau mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Takwa adalah takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan seluruh perintah Allah yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan rizki yang Allah berikan, mensyukuri rizki yang Allah berikan walaupun sedikit. Wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan dirinya dengan amal-amal baik sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal dunia. Rahil artinya pergi, artinya pergi ke alam berikutnya. Dia sudah siapkan. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi katakan, orang cerdas orang yang selalu menghitung dirinya dan dia melakukan amal-amal baik untuk dia siapkan sebelum datangnya kematian. Nabi menegaskan, al-kaisu, itulah orang cerdas yang sesungguhnya, orang pintar yang sesungguhnya. Al-Imam Al-Ghazali, jadi Imam Ali mengatakan al-qana'atu bil qalil wal istidad li yaumir rahil. Makna takwa yang kedua, qanaah, syukur akan nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit. Itu makna takwa yang kedua, qanaah. Dan juga mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Ini dimasuk dua. Jadi dua, qanaah dan mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Ini makna secara global makna takwa. Yang pertama takut, yang kedua qanaah, dan al-isti'dad, mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian. Makna ketiga daripada takwa, taat dan ibadah. Takwa itu taat dan ibadah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dinukilkan riwayat ini dari kitabnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Imam Ghazali mengatakan takwa itu maknanya secara global tiga. Yang pertama al-khasyah wal haibah, takut. Khasyah wa haibah. Tadi sudah dijelaskan makna pertama takut. Malaikat Allah sifati di dalam Al-Quran, ma ya'suna Allah, atau la ya'suna Allah, ma wa yaf'aluna ma yu'marun,
alladzina yakhafuna min fawqihim, alladzina yakhafuna min fawqihim wa la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini beberapa daripada penjelasan tentang keadaan malaikat. Malaikat itu alladzina yakhafuna min fawqihim, mereka punya rasa takut kepada zat yang ada di atas mereka. Yang dimaksud Allah. Kalimat di atas itu makanah, pangkatnya Allah, bukan tempatnya Allah. Malaikat takut kepada Allah. Rasa takut ini akhirnya memunculkan kehati-hatian dan ketaatan. Maka dikatakan setelah itu ketika sudah ada takut kepada Allah, malaikat tidak berani bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat selalu melakukan apapun perintah dari Allah untuk mereka melaksanakan perintah tersebut. Ma yu'marun, apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka lakukan. Karena apa? Al-khauf, rasa takut. Setelah takut, qana'ah yang kedua, wal isti'dad, qana'ah dan isti'dad yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, makna kedua secara global dari Imam Ghazali, at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah, itu takwa. Taat kepada siapa? Taat kepada Nabi Muhammad. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga para ulama dan juga para hukama yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah dan Rasul mutlak, tapi kepada ulil amri tidak mutlak. Maka tidak ada kata taat setelah itu. Taatnya atiullah wa atir Rasul. Wa ulil amri minkum tidak ada. Wa atiu ulal amri minkum tidak ada. Karena ketaatan kepada mereka harus terikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. La ta'ata makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq, sang pencipta. Itu riwayat hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya at-ta'ah wal ibadah, itu makna takwa yang ketiga. Taat dan ibadah. Makna takwa yang keempat adalah tanzihul qalbi. Al-Ghazali mengatakan hakikat takwa yang keempat itu mensucikan hati dari dosa. Itu juga takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ada doa diajarkan oleh para ulama, Allahumma nazzih qulubana, ya Allah sucikanlah hati-hati kami. Doa ketika bercebok, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah sucikanlah hatiku ini dari nifak, penyakit munafik. Ulama membagi penyakit munafik ada dua. Ada an-nifaq al-i'tiqadi, ada an-nifaq al-amali. Ada nifak, dosa nifak i'tiqadi, keyakinannya dia munafik. Bagaimana? Dia menampakkan keislaman tapi dalam hati mengingkari Islam. Itu namanya munafik yang jali, yang i'tiqadi. Ada munafik amali. Jadi dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik, kita tidak munafik i'tiqadi, tapi dosa-dosa orang munafik kita lakukan. Sebagaimana hadis Nabi katakan, ayatul munafik thalathah. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dusta. Senang berbohong. Berbohong sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Dan sesuatu yang ada tidak disampaikan.
Bohong dua. Sesuatu yang tidak ada diada-adakan, ditambah-tambahkan, itu termasuk bohong. Sesuatu yang ada tidak disampaikan, itu juga bohong. Kata Nabi, tanda munafik yang pertama, idza haddatsa kadzab, kalau berbicara berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau berjanji selalu diingkari. Wa idza tumin khan, kalau diberikan amanah selalu dihianati amanah tersebut. Ini yang dimaksud bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Munafiqin. Idza ja'akum al-munafiquna, atau idza ja'akal munafiquna, apabila datang kepadamu wahai Nabi Muhammad orang-orang munafik, qalu nashhadu innaka rasulullah, mereka mengatakan kami bersaksi engkau Rasulullah. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang munafik i'tiqadi yang dalam hatinya menolak ajaran Islam, tapi dia menampakkan keislaman. Nah, munafik yang di dalam hadis tadi, 3 tanda-tanda orang munafik, itu munafik amal, munafik perbuatan. Artinya jika kita lakukan terus-menerus dosa-dosa seperti ini, nifak amali, dikhawatirkan nanti terjerumus ke nifak i'tiqadi. Namanya nifak. Ini dosa ini bahaya. Kalau kita jadikan kebiasaan dosa-dosa seperti ini, maka nanti dikhawatirkan akan menjurus kepada keyakinan kita menjadi orang munafik yang hakiki. Na'udzubillah min zalik. Tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Jadi makna takwa yang keempat, mensucikan hati daripada dosa-dosa hati. Makna takwa yang kelima adalah al-wiqayah. Ada surat namanya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu artinya penjagaan, perlindungan. Nah, orang yang takwa selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan membinasakan dirinya. Nah, ini 5 makna takwa secara global. Secara global.